Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati asmain amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di akhir Ramadan. Hari ini adalah hari terakhir kita puasa. Puasa pada bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan atau kita sudah tidak lagi menjumpainya. Karena yang namanya Allah itu punya hak prerogatif. Hak prerogatif itu kekuasaan Allah adalah segalanya. Bisa saja orang menjelang Ramadan dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Bisa saja di bulan Ramadan pun juga bisa dicabut hak hidupnya oleh Allah SWT. Apalagi sampai menunggu tahun depan, kita nggak ngerti. Oleh karena itu yang bisa kita evaluasi, sepanjang Allah memberikan kemurahan-kemurahan, memberikan pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda di dalam bulan suci Ramadan ini, apakah kita melaksanakannya dengan iman dan wahtisaban atau tidak? Allah memberikan wejangan melalui Rasul Muhammad SAW, man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhana man qama fi lailatul qadr, maka Allah akan, kalau imanan wahtisaban, maka Allah akan memberikan pahala dengan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Mari kita bersama-sama kita evaluasi diri ketika kita mensoma Ramadhana. Imanan wahtisaban ghufra lahu ma qaddama min dzambih. Apakah kita puasa kita betul-betul seperti puasanya yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW, yaitu bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu dari kebutuhan perut, makan, minum, dan sebagainya, akan tetapi tentu dirangkai dengan kebutuhan hawa nafsu yang lain. Kita bisa mengekang panca indera kita, mata kita, telinga kita, hati kita, mestinya ikut berpuasa. Berpuasa untuk tidak mengumbar hawa nafsu. Mata kita kalau melihat hal yang tidak baik, kita tahan dan sebagainya.
Kemudian Allah juga memberikan pahala yang luar biasa ketika kita sholat. Wajib pahalanya berlipat-lipat dibanding sholat wajib pada bulan yang lainnya. Kemudian bulan suci Ramadan ada sunnah mu'akadah, yaitu berupa mendirikan sholat malam yang tadinya Rasulullah itu hanya 3 malam, karena takut kalau menjadikan itu wajib maka sungguh sangat berat bagi umat Muhammad SAW. Maka kemudian 3 hari tidak muncul di masjid supaya tidak menjadikan wajib. Tapi para sahabat menginginkan, sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar mendirikan sholat tarawih sebanyak ada yang 23, ada yang 36, ada 40. Jarang sekali yang sebenarnya 11. Yang 11 itu hanya di Asia Tenggara saja. Kalau di Makkah tidak ada yang sholatnya hanya 11 rakaat. Nah, menandakan bahwa maqama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat dengan iman, percaya kepada Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka diberikan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mari kita evaluasi diri ketika ada anjuran, karena itu sunnah mu'akadah, maka bagaimana awal Ramadan sampai terus akhir Ramadan, apakah kita abai, apakah kita semakin semangat? Karena tentu saja materi-materi tausiah, materi-materi ceramah pasti menjurus kepada keutamaan bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ada 10 hari yang terakhir dengan Lailatul Qadar. Di sana ada juga maqama Lailatul Qadri. Apakah kita melaksanakan iktikaf di masjid dengan banyak beristighfar, Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Juga kita Allahumma inni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak berzikir dengan memohon ampun kepada Allah SWT, atau biasa-biasa saja, lebih-lebih di malam-malam ganjil. Para bapak dan ibu, tentu mari kita bersama-sama besok kita ini akan mengakhiri bulan suci Ramadan dengan menyempurnakan sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini ada kesunahan-kesunahannya, yaitu yang pertama mandinya mandi seperti mandi junub, kemudian memakai baju yang terbaik, bukan terbaru, syukur-syukur terbaru dan terbaik. Kemudian setelah itu makan dulu baru berangkat ke tempat sholat Id. Kalau ada sholat Id di lapangan lebih disunahkan, karena itu
iktibar untuk bisa kita laksanakan di lapangan. Kalau tidak di lapangan, di masjid-masjid. Nah, sebelum berangkat disunahkan makan dulu. Tentu sudah berwudu mau berangkat, sudah berwudu mensucikan. Kemudian selama dalam perjalanan menuju ke tempat sholat id disunahkan untuk selalu bertakbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segala arah, dari segala penjuru kita bersama-sama melantunkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah penting melengkapi dengan wewangian. Jadi wewangian itu bukan harus minyak wangi. Kata siapa? Kata Latif, Ustadz Das Latif, pokoknya sing wangi. Wangi niki mbuh apa saka apa semprotan apa pokoknya sing wangi. Itu disunahkan begitu. Kemudian di dalam sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, kemarin Idul Adha, kita Idul Fitri besok, ini rangkaian sebenarnya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat untuk sholat, yang 2 rakaat untuk khutbah. Maka hampir sama, bukan hampir sama ya, dengan sholat Jum'ah. Kalau sholat Jumat itu ya imam, ya khotib, itu rangkaian karena itu 4 rakaat. Begitu juga sholat Idul Fitri. Ini juga 4 rakaat, maka sebenarnya paket imam dan khotib itu satu. Tetapi kalau ada imam yang lebih bagus, maka khotibnya berbeda, tidak mengapa. Dan itu jangan sampai sebegitu rampung sholat id kemudian pulang. Itu harus mendengarkan sampai khotib selesai berdoa, baru kemudian kita selesai dan disunahkan untuk bersalam-salaman dengan ya berdoa seperti doanya Nabi kita dengan apa kita sudah mencapai kemenangan. Ada minal aidil wal faizin taqabbala minna wa minkum sholat siamana wa siamikum dan sebagainya dan sebagainya. Selesai kemudian dianjurkan bagi yang punya orang tua, maka sebelum berkunjung ke yang lain, maka orang tua didahulukan untuk bermohon maaf kepada orang tua. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, tidak lengkap kiranya kalau kita sudah sholat id tetapi zakatnya kita lupakan. Yang pertama yang wajib kita tunaikan adalah zakat fitrah. Saya tidak akan menguraikan asbabun nuzulnya atau tidak akan menguraikan kenapa 3 kilo dan sebagainya. Tapi yang aman, zakat fitrah itu dibagikan sebelum sholat id harus sudah selesai. Nah, dari beberapa survei ilmiah bahwa satu sok gandum, satu sok kurma, kalau di sini juga satu sok beras
atau makanan pokok, maka ada yang satu sok itu ditimbang ada 2 kilo 9 on dan seterusnya. Maka memang lebih amannya kita menggunakan yang sudah aman yaitu 3 kilo. Jangan sampai kurang 3 kilo mbok nanti tidak sah zakat fitrah kita. Kemudian zakat fitrah ini dikenakan kepada setiap jiwa. Jadi apabila kita punya di rumahnya itu ada bayi yang baru lahir, itu juga sudah diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Kemudian hamba sahaya yang ada di situ, yang kerja di situ, juga majikannya atau tuannya wajib untuk membayar zakat fitrah. Kemudian zakat yang lain adalah zakat mal. Zakat mal ini memang agak-agak sulit karena berupa harta. Anggar mengeluarkan harta itu rasanya kok awel, eman-eman. Padahal di dalam surat At-Taubah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Memang di dalam ayat ini yang mengambil itu siapa, yang berhak mengambil itu siapa? Yaitu pemerintah. Pada saat itu adalah Rasul memerintahkan untuk mengambil itu, memang itu diwajibkan diambil. Sampai kemudian ada yang tidak mau membayar zakat, maka Rasul mengancam untuk membakar rumahnya. Dan ini ada nisab yang harus kita bayarkan sebanyak 2,5% dari harta yang kita miliki. Nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas. Seandainya kita punya nilai harta sejumlah itu 85 kali misalnya emas antam itu mungkin 1.500.000 kali 1.500.000. Jadi 85 kali 1.500.000, yaitu kena untuk 2,5%-nya. Kemudian untuk zakat-zakat harta yang lain, misalnya profesi itu ada kena nisab minimal 4 juta. 4 juta kemudian diambil operasional untuk 1 bulan mungkin 1 juta, yang kena dizakati hanya 3 juta. Jadi 3 juta kali 2,5% sama dengan Rp75.000. Kemudian kita punya usaha apa saja, pertanian, kalau kita panen sampai mencapai 650 gram, 650 kilogram maksud saya, gabah atau beras itu juga dizakati bukan 2,5%, tetapi 10%-nya. Kemudian kalau kita punya ternak, setiap 40 ekor kambing, setiap 40 ekor sapi, ternak-ternak yang lain, itu 1 ekor untuk zakat, membersihkan
hartanya. Nah, kalau dulu dengan Baitul Malnya sampai sekarang diabadikan, yaitu Yayasan Usman itu sampai sekarang. Kemudian kalau misalnya ada orang Aceh yang berzakat sampai sekarang, orang-orang yang haji orang Aceh itu mendapatkan prioritas hotel di sana. Orang Aceh itu punya hotel di sana, itu meringankan mereka. Nah, kemudian di dalam dasar hukum yang harus kita penuhi selain ayat ini adalah kalau di Indonesia ada yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu resmi untuk khud mengambil zakatnya. Namanya ada Inpres, yaitu instruksi presiden. Kemudian Inhub, ada instruksi gubernur. Di daerah ada Inbub, instruksi bupati. Ya, instruksinya itu intinya adalah para pegawai ASN, pegawai BUMN, BUMD, mungkin bank dan sebagainya itu bisa langsung di-khud atau diambil dengan dipotong 2,5% setiap tiap bulannya yang diterima gajinya dipotong dulu 2,5%. Kemudian ini dikumpulkan, ada yang potensi setiap kabupaten berbeda-beda. Ada yang sampai 20 miliar per tahun, ada yang sampai 35 miliar per tahun. Kalau yang di Jawa Tengah paling tinggi adalah Karanganyar, karena betapa keras. Dan ini pengelolaan harus juga suci. Pengelolaannya tidak boleh dikotori dengan jiwa yang mengotori. Jadi tadi qad aflaman tazakka mengatakan sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan celakalah orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita mensucikan harta kita, berarti kita mensucikan jiwa kita. Begitu juga yang mengelola. Orang yang mengelola itu ada pengurus Basnas tingkat pusat, provinsi, kabupaten. Seandainya mengelolanya itu dengan tidak suci jiwanya, maka yang menanggung dosanya adalah orang-orang yang melaksanakan tugas tidak memakai amanah. Para bapak dan ibu, kita itu punya banyak usaha-usaha. Ada usaha perkebunan, itu pun ada zakatnya. Usaha pertanian tadi juga ada zakatnya. Usaha peternakan ada zakatnya. Nah, sekarang kalau di Purwokerto di daerah banyak perguruan tinggi, usaha-usaha seperti membuat kamar-kamar kos. Nah, itu bukan yang dizakati nilai sejumlah kamar kos itu, bukan itu, tapi hasil dari penyewaan kamar kos itulah yang wajib dizakati. Seandainya setiap kamar itu ada misalnya 1 tahun 7 juta, maka diambil operasionalnya mungkin untuk bayar listrik, untuk yang lain-lainnya. Kemudian setelah diambil itu, yang sisanya dizakati 2,5%. Itu wajib karena dalam surat yang lain, Al-Baqarah 43 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiyin.
yaitu dirikanlah sholat dan bayar zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan harus membayar zakat. Ini bagi orang-orang yang mampu, mestinya kita harapkan untuk bisa melaksanakan dan itu dimanfaatkan untuk 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, gorim, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, ada 8. Jadi zakat itu tidak boleh digunakan di luar 8 asnaf. Itu sesuai dengan surat At-Taubah ayat 63 ya kalau nggak salah. Ya. Kalau ada wacana misalnya zakat akan digunakan untuk makan gratis atau makan bergizi gratis, itu tidak ada rujukannya atau tidak ada dasarnya. Itu tidak boleh. Karena untuk fakir miskin itu diutamakan. Untuk ngamil yaitu yang mendapatkan SK untuk mengelola itu. Nah, di paling bawah yaitu setelah Basnas Kabupaten, bawahnya adalah UPZ, yaitu UPZ itu unit pengelola zakat. Bukan hanya zakat saja, tapi juga infak dan sodakoh. Maka ada ZIS, zakat, infak, dan sodakoh. Nah, di masjid-masjid ada yang UPZ ber-SK Basnas, ada yang UPZ ber-SK sesuai dengan organisasinya. Ada Lazisnu dari NU, ada Lazismu dari Muhammadiyah. Ini yang menerbitkan SK untuk masjid-masjid supaya ketika kita membagi zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya memang ada dasarnya dan itu sah. Tetapi kalau misalnya hanya panitia itu masih belum kuat dasar hukumnya. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas sudah mempunyai dasar hukumnya dari Basnas sejak 3 tahun yang lalu, tetapi kami belum bisa mengharapkan secara maksimal karena zakatnya sampai sekarang sangat tidak mendapatkan perhatian. Padahal sudah ada program-programnya agar semua di lingkungan masjid ini sejahtera hidupnya, kemudian tidak ada orang yang istilahnya kekurangan dan sebagainya. Dan itu program-program terus berkembang. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin untuk kebutuhan sosial. Seperti misalnya untuk orang sakit membutuhkan biaya, bisa diperbantukan di situ dengan uang zakat. Seperti misalnya untuk sekolah, barangkali kesulitan biaya bisa untuk digunakan untuk sekolah. Waktu saya dulu jadi ketua RT, saya membuat kotak sendiri, saya edarkan sendiri, dan sudah nyata untuk biaya sekolah. Tapi kemudian itu mangkrak dan saya merintis lagi untuk UPZ masjid, sekarang belum maksimal. Maka sebenarnya kami mengharapkan masjid ini adalah bisa untuk
kesejahteraan umat di lingkungan masing-masing. Mungkin kalau sudah sampai lingkungan masjid ini sejahtera semuanya, bisa diperluas tingkat RW, bisa diperluas dengan RW lain atau kelurahan. Para bapak dan ibu, sudah setengah jam, maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa lagi bulan suci Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Sehingga kita masih punya kesempatan untuk minta ampun, minta kesempatan untuk memohon apa saja yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi Allah mengatakan, seandainya engkau tanya tentang aku, maka aku adalah dekat kepada Rasul. Ya, saya akan memberi apa yang engkau minta, seandainya engkau minta kepadaku, berdoa kepadaku. Idza ta'an. Tapi syaratannya harus ada falyastajibuli, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibanku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Itu syaratnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diharapkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Sudah kita laksanakan. Sebagaimana Allah memberitakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang muttaqin la'alakum tattaqun. Setelah puasa kita moga-moga mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangannya, menjalankan semua perintah-perintahnya tanpa reserve, tanpa merasa wah abote, wah dan sebagainya. Tidak mengeluh tapi dengan rasa gembira. Itu saja. Barangkali ada yang tidak berkenan di hati para bapak dan ibu. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga selama Ramadan kita diberi petunjuk, kemudian ada perubahan, lebih semangat lagi ibadahnya, yang tadinya tidak suka berjamaah yang tadinya tidak suka di masjid, senang di masjid, yang tadinya tidak suka mendengarkan tausiah kultum, menjadi senang. Dan itulah orang-orang yang berhasil dalam menjalani bulan suci Ramadan. Tidak kembali lagi seperti sebelum Ramadan. Sing maune malas lagi. Sing maune ra gelem ning masjid, ra gelem ning masjid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala